Halo semuanya, tonton video ini ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Handayani dari kelas 11 TKJT 1. Di sini saya akan membuat tugas kejuruan, yaitu tentang pengertian VoIP, fungsinya, cara kerjanya, topologi VoIP-nya, aplikasi VoIP dan cara kerjanya. Nah, di sini ada pengertian VoIP. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi komunikasi dengan metode transmisi suara atau audio serta konten lainnya seperti gambar dan video menggunakan koneksi internet. Nah, di sini ada fungsi VoIP, yaitu fungsi utama dari VoIP sebagai media komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasinya, sehingga menjadi lebih ekonomis. Adapun fungsi lain dari VoIP yaitu yang pertama ada signaling. Signaling berfungsi untuk menangkap jaringan yang akan dituju, sehingga dapat melakukan penyampaian pesan. Yang kedua yaitu codex operations. Codex operations sebagai coder atau decoder untuk mengubah suara menjadi sinyal digital atau paket data atau sebaliknya. Yang ketiga ada call connect dan disconnect. Memungkinkan penerima panggilan untuk menerima panggilan atau memutuskan panggilan. Di sini ada gambar topologi VoIP yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada cara konfigurasi VoIP menggunakan Elastic di VirtualBox. Tonton sampai habis ya teman-teman. Elastic akan diinstal di dalam VirtualBox, kemudian dihubungkan dengan Windows OS melalui virtual adapter. Pastikan IP virtual adapter dan Elastic satu jaringan biar terhubung. Coba aja dengan ping. Kemudian dari Elastic di VirtualBox, saya gunakan jaringan Bradke untuk menghubungkan ke jaringan LAN di rumah saya. Nah, LAN ini terhubung ke router Speedy dan ada akses point. Langkah pertama yaitu buka dulu VirtualBox, lalu buat mesin virtual baru. Langkah selanjutnya yaitu nomor 2. Pilih untuk tipe Linux dan pilih order Linux. Kemudian next dan akan men-setting RAM. Masukkan saja 512 MB, itu sudah cukup untuk menjalankan Elastic. Kalau banyak-banyak nanti malah PC Anda akan not responding gara-gara kekurangan RAM. Yang ketiga, kemudian pilih membuat hard disk, baru kemudian tekan buat. Langkah yang keempat yaitu saya memasukkan 8 GB untuk kapasitas HD virtual Elastic nanti. Sengaja saya lebihkan untuk nanti merekam voice call dan video call agar tersimpan. Langkah yang kelima, oke kita jalankan. Saat pertama kali menjalankan mesin virtual, kita akan diminta memasukkan CD. Kan belum ada sistem operasi di mesin virtual tersebut. Nah, masukkan CD install Elastic Anda. Langkah yang keenam, ini awalan tampilan Elastic untuk menginstal Elastic berbasis GUI. Tekan enter. Untuk menggunakan CLI, Anda harus menuliskan Linux text, kemudian enter. Langkah ketujuh yaitu setelah itu Anda akan diminta memilih bahasa. Pilih yang English, karena anak TKJ harus belajar bahasa Inggris. Langkah yang ke-8 yaitu masukkan keyboard. Pilih aja yang keyboard US, kalau nggak ada yang keyboard Indonesia. Ikuti yang di layar. Nah, langkah yang ke-9 yaitu pilih yes. Langkah yang ke-10 yaitu tekan OK. Ini artinya si Elastic minta agar kita bikin partisi sebelum diinstal. Langkah selanjutnya tekan yang yes. Ini peringatan bahwa kita akan memformat hard disk. Langkah yang ke-12 yaitu tekan no. Selanjutnya kita tekan yes. Pengertiannya ada di gambar ya teman-teman. Setelah menekan yes tadi, kita akan pencet enter. Habis itu ada muncul gambar bintang. Agar gambar bintangnya itu hilang, tekan spasi untuk menghilangkan bintang. Setelah itu, pilih Dynamic IV Configuration. Setelah itu, tekan OK.
Kemudian ini konfigurasi hostname-nya. Pilih yang DHCP atau manually. Setelah itu tekan OK. Nah, sekarang kita disuruh milih time zone. Kita ikut time zone Singapura. Setelah itu tekan OK. Kemudian kita diminta untuk membuat password. Kita gunakan password 123456 biar mudah diingat. Nah, setelah udah selesai isi data-data yang tadi, kita diminta untuk proses instalasi. Dan kita tunggu sampai instalasinya ini berhasil. Saat instalasi selesai, maka Elastic otomatis akan di-reboot. Jangan lupa lepas CD instalasinya ya. Setelah itu akan diminta membuat password. Masukkan saja password sesuka hati, yang gampang diingat ya. Setelah itu ulangi lagi password yang kita masukkan tadi. Setelah itu kita masukkan password yang tadi lagi. Agak ribet ya guys, tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja, oke? Nah, setelah itu masukkan password lagi. Nah, akhirnya selesai instalasinya. Kalian login aja sebagai root biar punya akses penuh. Kalau kalian mau pengertian lebih jelas, kalian tinggal baca teks yang ada di layar. Nah, tadi kan kita pakai DHCP. Setelah itu kita ubah jaringannya dulu ya. Masukkan perintah ifub eth0 seperti yang ada di gambar. Langkah yang selanjutnya yaitu kemudian restart jaringan. Kemudian tutup dulu Elastic VirtualBox, lalu ke setting network, masukkan adapter 1 ke VirtualBox adapter. Ini untuk menghubungkan PC Windows dengan VirtualBox. Kemudian masukkan juga adapter 2, ini masukkan jaringan kalian yang terhubung ke LAN atau ke WLAN. Kemudian kita setting IP VirtualBox-nya, masukkan saja IP 192.168.56.102. Untuk LAN, atur saja agar satu jaringan dengan perangkat lainnya. Jika Anda menggunakan router atau internet akses, maka IP LAN Anda sudah DHCP. Setelah itu, sekarang buka browser, terus masukkan IP Elastic Anda di address bar. Kemudian akan tampil halaman login Elastic. Login sebagai admin dan masukkan password yang tadi. Nah, makanya kita disamakan aja tadi passwordnya biar nggak ketukar. Oke? Langkah selanjutnya yaitu tekan menu PBX, kemudian submit, pastikan pilihannya generic zip ya. Setelah itu isikan bagian seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Kemudian pada bagian secret itu isikan password, nantinya digunakan buat daftar softphone. Setelah udah diklik submit, kemudian jangan lupa apply config. Buat lagi satu akun seperti tadi, tapi nomor dan namanya jangan sama ya. Nah, sekarang udah terdaftar 2 akun seperti yang ada di gambar. Setelah itu buka X, select again, kemudian klik softphone, terus regis. Setelah itu masukkan seperti yang sudah didaftarkan di Elastic tadi, seperti contoh di gambar. Nah, sekarang ponsel siap digunakan. Kemudian coba daftar di laptop satunya lagi, pastikan sudah terhubung. Kemudian coba telepon dari softphone satunya. Nah, see you next time teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.